Bangunan yang dijadikan rumah tinggal dan tempat usaha kecil mandiri di kawasan Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur ini ludes terbakar. Warga sekitar panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga milik mereka. Kejadian bermula saat pemilik rumah menyetrika plakat dan kertas usaha. Kemudian muncul percikan api, pemilik rumah langsung menyiram air tanpa mematikan saklar listrik. Akibatnya terjadi korsleting listrik. 13 unit mobil pemadam kebakaran dari Sudin, Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berjibaku bersama warga memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Ini penyebabnya dari listrik. Jadi tadi sedang melakukan penyetrikaan, terus kemudian terjadi penyalaan. Kemudian dia segera menghubungi pemadam. Dia ada berapa rumah dan kesulitannya apa Bang? Ada berapa unit? Untuk luas rumah 150 meter, 4 kakak, 7 jiwa. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun 4 kepala keluarga kehilangan rumah tinggal. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kebakaran rumah yang sekaligus dijadikan tempat usaha di kawasan Matraman, Jakarta Timur menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Pemirsa, Putri Chandrawati konsisten mengaku diperkosa oleh almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Putri bersaksi bahwa dirinya sempat menolak saat Yosua hendak menggendongnya. Istri Verdi Sambo itu pun dicecar oleh jaksa terkait hubungannya dengan Yosua. Saya Anissa Dasuki, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, tabrakan 2 mobil terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Aik Ledong, Asahan, Sumatera Utara. 8 orang terluka akibat kecelakaan. Dua unit mobil terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Asahan, Sumatera Utara. Kedua mobil terlibat tabrakan hingga terbakar. Kejadian ini terekam kamera warga. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Beruntung seluruh korban dari kedua mobil berhasil dievakuasi warga sebelum mobil terbakar. Dugaan sementara kecelakaan terjadi saat kendaraan sedan melaju dari arah Kisaran menuju Rantau Prapat mengambil jalur kanan hingga menabrak mobil dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan, sebanyak 8 penumpang mengalami luka-luka. Mobil Toyota Vios berjalan dari arah Medan menuju Rantau Prapat. Kemudian pada saat di TKP, datang dari arah berlawanan Daihatsu Terios, yaitu dari arah Rantau Prapat menuju Medan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, diduga ada korsleting listrik, sehingga menimbulkan percikan api yang menyebabkan kedua kendaraan terbakar. Korban jiwa tidak ada, hanya mengalami luka-luka dengan jumlah korban 8 orang mengalami luka-luka. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat tersendat 2 jam. Kasus kecelakaan kini masih dalam penanganan unit Laka Lantas Polres. Beberapa kios di Pasar Wagete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah dibakar warga. Kericuhan di pasar mengakibatkan 4 orang warga terluka. Kalian lihat ada kebakaran itu mereka. Beberapa kios di Pasar Wagete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah dibakar warga Senin siang. Dari informasi yang dihimpun, pembakaran diawali keributan akibat warga yang gatal-gatal saat mencoba baju. Masyarakat sekitar langsung mengamuk dan melakukan pembakaran terhadap kios tersebut. Bahan bangunan yang terbuat dari papan serta tidak adanya fasilitas pemadam mengakibatkan sekitar 50 kios turut ludes terbakar. Selain bangunan kios, 9 unit kendaraan roda 2 turut dibakar. Selain itu, 3 orang warga dan seorang anggota TNI juga mengalami luka-luka atas penganiayaan warga. Yang diawali dengan adanya salah satu warga akan membeli baju, lagi ngetes, mencoba, terus kemudian gatal-gatal. Terus kemudian terjadi keributan
pada saat keributan itulah tiba-tiba datang sekelompok langsung melakukan pembakaran terhadap kios korban. Pasca kejadian tersebut, saat ini situasi pasar WGT telah berangsur kondusif. Aparat TNI Polri masih bersiaga untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan. Polisi gelar olah TKP kediaman Wali Kota Blitar yang disekap perampok uang tunai 400 juta rupiah dan perhiasan dibawa kabur pelaku. Tim kepolisian dari Polres Blitar Kota dan Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah dinas Wali Kota Blitar yang disatroni perampok Minggu dini hari. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi menduga pelaku berjumlah 4 hingga 5 orang. Para pelaku memasuki rumah dinas dari gerbang utama. Yang teridentifikasi hilang ada uang cash dan ada beberapa perhiasan yang dibeli oleh dua. Uang cash nilainya berapa nih? Kurang lebih sekitar 400. Dan informasi yang Kurang lebih antara jam 3 sampai jam 4 pagi. Kamera CCTV apakah masih ada atau dirusak juga? Kamera CCTV dirusak juga. Yang bagian dalam ya? Dan untuk yang sudah diperiksa tadi, saksi siapa saja, Nen? Penjaga dari Pol PP dan beliaunya. Ada berapa penjaga? Ya? Berapa penjaga yang satpol Ada di 3 depan? orang. 3 orang. Pak Wali dan Ibu apakah disekap juga, Pak? Iya, disekap karena dalam kondisi diancam untuk meminta lokasi tempat penyimpanan barang berharga. Kira-kira gitu. Dalam aksinya pelaku menyekap Wali Kota Blitar dan istri di dalam kamar. Tak hanya itu, 3 anggota Satpol PP yang berjaga juga disekap dan uang tunai 400 juta rupiah beserta sejumlah perhiasan dibawa kabur. Setelah melancarkan aksinya, para pelaku juga merusak sejumlah kamera pengawas yang ada di dalam rumah. Diduga kawanan pelaku ini sudah merencanakan aksi mereka. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk 3 penjaga rumah yang menjadi korban. Demo tuntut PJ Bupati Bekasi ricuh, masa mendesak anggota DPRD Bekasi memberikan surat rekomendasi penghentian penjabat Bupati Bekasi ke Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat. Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan massa yang tergabung dalam gerakan masyarakat peduli Bekasi terjadi di depan pintu gerbang Plaza PMK Bekasi, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Massa mencoba menerobos barikade polisi untuk menggelar aksi di kantor DPRD Kabupaten Bekasi. Namun, polisi berhasil meredam massa. Selain itu, massa juga membakar ban bekas. Namun, polisi berhasil memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Dalam aksi ini, massa menuntut DPRD Kabupaten Bekasi memberikan surat rekomendasi penghentian penjabat Bupati Bekasi kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat. Namun, para pendemo kecewa lantaran tidak ada satupun anggota dewan yang menemui mereka. Massa akhirnya membubarkan diri dengan pengawalan ketat pihak kepolisian Resort Metro Bekasi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi. Seorang pelajar di Kota Dumai Riau tewas diterkam buaya saat memancing di pinggir sungai masjid. Jenazah korban ditemukan sekitar 2,5 km dari lokasi kejadian dan dalam kondisi tubuh utuh. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah Rudi, pelajar yang tewas diterkam buaya di Sungai Masjid Riau. Korban tewas setelah diseret buaya saat sedang memancing di pinggir sungai. Tim SAR menemukan jasad korban setelah melakukan pencarian selama hampir 1 jam di sekitar lokasi kejadian yakni Sungai Masjid. Jasad korban ditemukan mengapung di sungai sekitar 2,5 km dari lokasi korban memancing. Di sekitar lokasi lebih kurang 1,5 mil. Kita temukan sekitar jam 9.30. Kemudian korban kita evakuasi dan diserahkan kepada keluarga untuk dibawa ke rumah duka. Tewasnya korban diseret buaya ini, keluarga korban merasa tak percaya karena semua warga sudah mengetahui bahwa di sungai ada buayanya. Menurut keluarga, Rudi merupakan korban kelima. Kalau prediksinya lebih dari 3 meter panjangnya lebih dari 3 meter. Kalau besar punggung prediksinya lebih kurang 50-60 cm. Korban ini pergi mancing berapa orang, Bu? Berdua sama abang. Sama abangnya, abangnya nggak mancing, abangnya nerbas.
Dia ini cari rumput untuk makan karena sambil mancing. Abangnya ambil kerjaan ngebas. Selanjutnya jasad korban dikebumikan di tempat pemakaman umum desa setempat. Pasca mendapat penolakan dari wali murid SDN 01 Pondok Cina batal direlokasi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menghentikan sementara dana pembangunan tempat ibadah yang rencananya akan dibangun di lokasi SDN 01 Depok. Upaya pengosongan SDN Pondok Cina 1 mendapat perlawanan dari orang tua murid. Akibatnya, upaya Satpol PP mengosongkan sekolah ini pada Minggu pagi gagal. Ketegangan dan adu argumen kedua belah pihak tidak terhindarkan. Setelah perdebatan alot terjadi, akhirnya pengosongan SDN Pondok Cina 1 pun ditunda. Ditanyakan apa urgensinya bahwa harus dilakukan pengosongan hari ini juga di Minggu pagi untuk pengalihfungsian sebagai masjid. Sementara yang diminta oleh orang tua murid itu sebenarnya mereka tidak keberatan untuk dipindah, gitu. Tapi tolong disiapkan dulu tempat relokasinya, tempat pindahnya itu disiapkan dulu supaya ruang kelasnya mencukupi. Karena kalau dengan mereka dibagi menjadi kelas siang di sana, berarti kan ada indikasi kuat bahwa ruang kelasnya tidak mencukupi sehingga harus dibagi kelas pagi dan kelas siang. Pasca polemik terjadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan tanggapan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah mengirimkan surat ke Pemkot Depok untuk memberhentikan sementara penyaluran dana pembangunan masjid yang akan dibangun di lahan SDN 1 Pondok Cina. Hal ini karena pembebasan lahan untuk pembangunan masjid belum selesai dengan bermusyawarah. Selain itu, Ridwan Kamil juga menginginkan Pemkot Depok tidak mengorbankan fasilitas pendidikan untuk pembangunan Masjid Raya Depok. Saya sudah kirim surat, intinya segala aspirasi daerah itu sangat kami perhatikan asal selesaikan dulu urusan dinamika lahannya kan, karena lahannya masih berdinamika. Ya sudah saya kirim surat, dananya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Sampai itu selesai secara baik-baik. Dan saya sudah kirim surat, tolong dikedepankan musyawarah. Setelah upaya pengosongan gagal, Senin pagi murid SDN Pondok Cina 1 masih beraktivitas. Namun kegiatan belajar dilakukan oleh relawan karena tidak ada guru dari Dinas Pendidikan Kota Depok yang datang untuk mengajar. Para guru di sekolah ini sudah tidak datang ke sekolah sejak adanya informasi bahwa gedung sekolah akan direlokasi menjadi tempat ibadah. Meski guru di SDN Pondok Cina 1 ini tidak datang ke sekolah, namun para murid tetap belajar dengan dibimbing oleh sejumlah relawan. Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM akan memanggil Wali Kota Depok Muhammad Idris terkait kisruh SDN Pocin 1 yang lahannya akan dibangun masjid. 4 komisioner Komnas HAM mengunjungi SDN Pondok Cina 1 yang berada di Jalan Raya Margonda Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Mereka bertemu dengan orang tua siswa dan mendengarkan keluhan serta kronologi atas polemik yang terjadi. Komnas HAM mendapat laporan yang menjelaskan akibat polemik tersebut membuat beberapa siswa sulit mendapatkan pelayanan pendidikan. Komnas HAM akan segera memanggil Wali Kota Depok Muhammad Idris dan kemungkinan juga Gubernur Jawa Barat untuk membahas rencana ke depannya. Beliau, kalau saya baca di media ya, itu mereka Deras mengalir kritik terkait pasal zina KUHP. Menkumham Yasona Lawli merespon tanggapan pengacara Hotman Paris. Informasi selengkapnya usai jeda.